Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita angkat tema jaga iman dan imun. Bagaimana cara menjaga iman dalam bulan Ramadan ini? Sangat mudah sebenarnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan spesial yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana umat Islam itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Tinggal bagaimana kita memperbaiki keimanan yang kita miliki itu. Nah, kita taati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seperti berpuasa, ya, sholat 5 waktu, nah, itu dijaga. Nah, kemudian terpenting di dalamnya juga ada namanya zakat, khususnya zakat fitrah, ya, yang itu hanya berlaku di bulan suci Ramadan saja. Kemudian cara apa lagi untuk menumbuhkan keimanan itu adalah dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah. Dan zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran, membaca ayat-ayatnya, membaca surat-suratnya, di mana di setiap hurufnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Ramadan, kalau kita membaca Al-Quran, satu hurufnya itu dibalas dengan 10 kebaikan. Di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan lagi. Jadi perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah memperbanyak infak, ya, sosial. Bagi yang punya kelebihan harta, memiliki kecukupan, maka perhatikan kanan kiri di rumah kita. Siapa tahu ada tetangga kita yang tidak bisa bersahur, yang tidak bisa berbuka puasa karena kekurangan. Itu merupakan tanggung jawab kita. Kita berikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada ibu-ibu kalau masak, ya, banyakin kuahnya. Untuk apa? Supaya bisa diberikan tetangga kita, ya, khususnya bulan Ramadan ini, ya, yang mana pahala bila kita memberikan buka puasa itu adalah seperti kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa yang kita berikan itu. Jadi banyak sekali. Baik, ini dalam segi menjaga iman kita dalam bulan Ramadan ini. Nah, terus bagaimana cara menjaga imun kita? Ya, tentunya dengan menjaga kesehatan kita. Menjaga kesehatan kita. Istirahat yang cukup. Tapi bukan berarti istirahat yang cukup itu tidur terus. Jangan sampai, ya, mengamalkan hadis yang palsu. Naumus shaim ibadah. Itu hadis palsu. Bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Itu hadis palsu, dan itu bertentangan dengan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan sendiri itu. Di mana dalam bulan Ramadan ini diperintahkan kita untuk memperbanyak ibadah, bukan tidur. Ya, jadi ini yang pertama tadi adalah, ya, istirahat yang cukup. Kemudian yang kedua adalah makan dan minum yang baik, yang memiliki energi, seperti makan kurma, ya,
minum madu. Bahkan madu secara khusus, ya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa fihi syifa'un linnas, bahwa di dalam madu itu terdapat obat bagi manusia. Jadi bukan hanya untuk meningkatkan imunitas kita, tetapi madu itu adalah obat bagi manusia. Baik, yang kedua adalah kita menjaga imun di dalam bulan Ramadan ini. Menjaga imun di dalam bulan Ramadan ini, kita makan makanan yang berkualitas. Dan di dalam Al-Quran disebutkan itu halalan thayyibah, halal dan baik. Kita lihat apa yang terbaik untuk tubuh kita. Itu yang kita ambil, itu yang kita makan. Kemudian meminum minuman yang berkualitas. Dan salah satu minuman yang paling berkualitas itu adalah minum madu. Kenapa? Hal ini tersendiri disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nahl ayat 68-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbika zulula. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Keluar dari perutnya itu minuman yang bermacam-macam warnanya. Fihi syifa'un linnas, yang terdapat di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya hal demikian itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa madu itu fihi syifa'un linnas, terdapat obat bagi manusia. Terdapat obat bagi manusia. Ya, secara umum obat apa saja. Makanya kalau pada saat kita minum madu itu kita niatkan. Ya, kita niatkan untuk obat. Obat apa? Menambah imun kita. Ya, supaya sembuh dari batuk, sembuh dari diare, ya, sembuh dari penyakit apa saja. Kenapa? Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang katakan. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada Arab Badui yang datang kepada Nabi melaporkan bahwa saudaranya sedang sakit perut. Maka Nabi mengatakan, pulang dan berikan dia minum madu. Setelah dia minum madu, ternyata belum sembuh, tambah sakit. Maka dia balik lagi kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan lagi, kembali dan minum madu. Setelah kedua kalinya, belum sembuh. Ketiga kalinya datang lagi kepada Nabi SAW bahwa saudaranya belum sembuh. Maka Nabi pun tetap mengatakan, pulang dan berikan madu. Ya. Ternyata belum. Sampai keempat kalinya, laporan kepada Nabi SAW bahwa saudaranya belum sembuh. Maka Nabi mengatakan, perut saudaramu itu berdusta. Dan Allah yang maha benar. Pulang dan berikan madu. Nah, setelah keempat kalinya ini, barulah dia sembuh. Ya. Para pakar kesehatan mengatakan bahwa kenapa pada minuman pertama itu sakit, kedua itu sakit. Ya, kenapa? Karena endapan racun yang ada di dalam perut itu akan dihancurkan oleh madu, didorong keluar. Maka pada saat ada penghancuran dan dorongan itu semakin sakit. Ya, semakin sakit, tambah sakit perasaan. Padahal setelah dia keluar kotoran itu, endapan racun itu, barulah dia merasa enak dan sembuh. Jadi ini sangat dianjurkan, khususnya di bulan Ramadan ini, ya, perbanyak minum madu. Ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.